Kalau untuk tujuannya supaya pleci itu gacor, jangan terlalu banyak dimandiin. Karena apa? Birahinya itu kan kita kan pengen pleci gacor harus ada birahi. Tapi kalau misalkan dimandiin, gimana dia mau istilahnya birahi? Setiap birahi turun lagi karena dimandiin gitu sobat. Kepada teman-teman biasanya mengobrol upload di tengah 6 ya. Kalau sekarang agak malaman dikarenakan ya maklumlah banyak kesibukan. Kita di sini sharing sambil ngobrol santai aja ya sobat. Jangan pada tegang. Mohon maaf bila banyak kekurangan, oke. Jadi tidak henti-hentinya tetap mengoboy memohon support pada kalian semua. Mudah-mudahan like, subscribe, share selalu dinanti. Terima kasih yang udah subscribe. Mudah-mudahan pleci kalian makin gacor bocor. Oke, sebenarnya sih banyak bahasan, jadi kita langsung aja ya kita bahas satu-satu. Jadi kali ini Bang Oboy akan membagikan tips ya, materinya bisa istilahnya apa selalu diambil dari kalian semua yang bertanya gitu ya sobat, tentang gimana sih katanya pleci bahan agar cepat keripik. Nah, jadi kita harus cermat sobat. Intinya kalau pleci harus cermat dari pemilihan pleci bahan, misalkan dari pemilihan ombyokan ya. Kita harus cermat pilih mana yang jantan dan yang betina. Tipsnya atau tuturnya sudah Mang Oboy ulas. Jadi jangan salah, karena sepengetahuan Mang Oboy udah beberapa kali punya koleksi pleci gitu ya. Itu pleci betina itu nggak ada yang namanya ngeriwik, paling dia cuman panggilan ciao gitu, ciao. Dan jarang yang double seperti jantan cingcuit gitu, cingcuit. Nah itu dipastikan jantan. Jadi langsung saja nggak lama-lama, pertama dari pemilihannya ya, ombyokan itu harus ketahui jenis jantan betinanya. Untuk perawatannya sobat jangan langsung pengen instan, kita langsung ayo istilahnya pengen gacor langsung kasih doping gimana, itu salah sobat. Sebaiknya sebelum istilahnya kita menuju pihak istilahnya apa ke yang gacor, maksudnya plecinya agar gacor ke tahap yang gacor, minimal dia mau adaptasi dulu lah, adaptasi. Terus istilahnya kita setting dengan istilahnya penjinakan dulu. Kalau udah minimal jinak jinak lalat, otomatis pengorbanan itu tidak akan sia-sia sobat. Kalau kita misalkan punya plesi bahan langsung kita kasih doping, waduh yang ada dia bisa gembung sakit, bahkan bisa dikatakan kalau kata orang lain is dead gitu sobat. Jadi santai aja gitu sobat ya, jangan terlalu terburu nafsu dan jangan terlalu istilahnya melihat oh banyak kan sekarang yang promosi istilahnya obat ini, vitamin ini dikasih langsung jedor. Tetap aja sobat, kalau kita tidak tahu tips-tipsnya, istilahnya apa cara pakainya, aturan pakainya, dijamin pleci sobat walaupun bertahun-tahun dipakai vitamin ataupun katakanlah doping, itu enggak akan istilahnya gacor. Yang ada ya itu sakit, kadang-kadang dia cuma mau bunyi cuma sekedar ngalas-ngalas panggilan doang. Nah nanti Mang Oboy kita ulas, cuman untuk sekarang Mang Oboy bahas tentang gimana aja supaya pleci bahan itu cepat bunyi, minimal ngiriwik, baru ke tahap selanjutnya gacor gitu sobat. Jadi itu tadi ya catatannya, harus diketahui dulu jenis kelaminnya jantan tulen, terus kita lakukan istilahnya adaptasi dulu, terus penjinakan. Nah kalau udah dikira istilahnya penjinakan, udah jinak-jinak lalat lah minimal gitu kan. Nah kita settingnya itu yaitu
Misalkan pengembunan. Nah, pengembunan ini hal yang utama karena di alam bebas, di alam liar, pleci itu akan mengeluarkan suara lantang ketika pagi hari, sobat. Nah, jadi sobat jangan malas untuk melakukan pengembunan. Pagi-pagi itu bisa bisa di atas pohon, bisa kalau misalkan takut, bisa kayak ke kontrol, bisa di depan rumah, bisa di bawah pun bisa, asal selalu dikontrol. Karena apa? Selalu dikontrol, misalkan takut karena ada hewan predator ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu, sobat. Jadi selalu tetap dikontrol, kita embunkan setelah minimal ya habis subuh. Kalau misalkan oh nggak bisa, yang penting di waktu masih ada embun kita keluarkan si pleci itu. Nah, sesudah itu otomatis kan kalau peleci bahan itu nggak langsung diiniin, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu untuk membaguskan dulu. Kalau misalkan bulunya belum bagus, kita mandiin gitu, sobat. Kita semprot, caranya ya banyak lah, tutorial seperti ini sebenarnya udah lumrah, cuman yang namanya pemula kan nggak tahu, jadi Mang Oboy mesti bahas dengan detail, percuma kita punya ilmu cuman menyampaikannya tidak sepenuhnya gitu, sobat. Jadi Mang Oboy di sini mau menjelaskan seperti itu, harus detail agar sobat preman pemula bisa mengerti dan paham. Insya Allah bermanfaat ya, sobat. Jadi kalau udah diembun, kita mandiin. Kalau udah dimandiin, terus kita angin-anginin. Kalau udah agak sedikit plecinya udah agak sedikit kering, kita jemur gitu, sobat. Kalau udah dijemur, jemurnya pun jangan lama-lama, minimal ya setengah jam ataupun 1 jam lamanya. Itu kalau untuk yang lebih lama lagi itu nanti kalau plecinya udah naik ke tahap selanjutnya minimal ngeri. Kalau untuk bahan ya cukup sebentar aja dulu, yang penting dia sehat, nyaman, dan terlihat energik gitu, sobat. Nah, kalau sudah istilahnya apa, udah dijemur, nah kita angkat, kita teduhin gitu kan, terus kita kasih pakan tambahan. Kalau mau misalkan cepet lagi, kita bisa kasih buah-buahan. Kalau misalkan sobat pengen lebih cepat lagi, bisa kasih vitamin, cuman vitaminnya itu kalau menurut Mang Oboy sih jangan dulu lah, karena kalau udah masuk vitamin ataupun doping gitu ya, sobat, pleci akan fatal, bisa-bisa dia istilahnya macet bunyi bahkan sakit gitu, sobat. Kalau untuk bahan, kalau ingin cepet bunyi ya yang penting alamian dulu lah, kalau bisa bikin istilahnya dia nyaman, terus dia terhindar dari segala penyakit gitu kan, biar seger gitu kan. Nah, kalau udah seperti itu, kita angin-anginin, istilahnya ditempatkan di tempat yang teduh, kita masterin minimal ya setengah jam. Kalau nggak dimasterin juga nggak apa-apa, banyak lah istilahnya burung yang hinggap ke sana kemari, dia pasti menyerap suara burung, karena pleci itu burung yang cerdik gitu, sobat. Burung yang pandai beradaptasi juga gitu, sobat. Nah, untuk lebih misalkan udah dilakuin itu setiap hari, misalkan setiap hari masih kurang, misalkan entah 1 2 3 hari, biasanya walaupun bahan pleci itu kan pinter ya, sobat, dia pasti ngeriwik kalau jantan. Kalau masih belum ngeriwik, sobat bisa tambah durasi, misalkan ininya apa, untuk penjemurannya bisa sobat jemur sampai 1,5 jam lah minimal. Ataupun kalau biasanya sih untuk preman yang banyak ini apa udah ngasih tip, dia bisa kita jemur dari jam 8 sampai jam 9 kalau ada waktu. Itu juga kalau nggak ada waktu sih nggak apa-apa, sobat. Yang penting pleci itu sebenarnya hewan yang nggak ruwet kalau kita tahu istilahnya cara rawatnya gitu, sobat. Nah, kalau udah misalkan begitu, kita masternya juga jangan langsung pakai. Kalau udah dijemur nih ya, udah diangin-anginin, diistirahatin gitu ya, masternya jangan pakai langsung yang pleci bocor ataupun yang udah bupar gitu ya, kalau zaman now nya gitu. Jadi kita bisa kasih suara terapi. Yang paling mujarab sih biasanya mau boy ya, pakai suara terapi itu tuh yang jazz itu, yang banyak pleci koloni ribut sama dengan suara air gitu kan, itu cepet banget yang namanya ngeri kalau untuk pleci bahan. Nah, sabar, ulet,
seperti itu, konsisten lakuin istilahnya, entah dari penjemuran, pengembunan, mandinya juga. Cuman kalau kata Mang Oboy sih, kalau udah pleci bulunya bagus ya, tambahannya untuk mandi jangan terlalu inilah, jangan terlalu diseringkan, jangan terlalu berlebihan, terlalu over katanya, bisa ya emang fungsinya dia untuk menjinakkan. Cuman kalau untuk tujuannya supaya pleci itu gacor, jangan terlalu banyak dimandiin. Karena apa? Birahinya itu kan, kita kan pengen pleci gacor harus ada birahi, tapi kalau misalkan dimandiin, gimana dia mau istilahnya birahi? Setiap birahi turun lagi karena dimandiin gitu sobat. Jadi minimal kalau misalkan ini bisa dimandiin 3 hari sekali ataupun seminggu sekali gitu sobat. Nah, mungkin dari Mang Oboy cukup sekian. Bila kurang jelasnya sobat ataupun tidak paham bisa komen. Jangan lupa like, subscribe-nya. Mang Oboy sih ini terserah kalian ya. Kalian mau subscribe, kalian dapat ilmunya, dapat info terupdate, dan akan enggak juga terserah kalian. Kalian sendiri yang istilahnya mau menang, mau rugi, terserah kalian. Itu kalau mau plecinya gacor, banyak panduannya, insya Allah udah segini nih tuh. Udah banyak istilahnya, entah itu dari perawatan, entah itu dari settingan. Kalau misalkan sobat subscribe kan insya Allah bisa nggak kelewat nih list yang segini ini, minimal udah 10 tuh yang barunya gitu kan. Kalau misalkan enggak subscribe otomatis nggak dapat istilahnya info ya. Mungkin dari Mang Oboy cukup sekian, mohon maaf bila salah-salah kata pengucapan ataupun istilahnya dari tips-tipsnya, kurang lebihnya bisa istilahnya ditambahin. Kita semua sama, mau master mau pemula tetap bareng belajar, semua nggak ada yang hebat sobat. Walaupun master tetap kita sama belajar. Karena apa? Karena di dunia pleci itu tidak ada istilahnya satu karakter. Burung itu beda-beda karakter seperti manusia. Sekarang mau boy pakai baju kuning, kalian kan belum tentu pakai baju kuning kan. Nah begitu. Jadi walaupun dia master, tetap aja selalu bereksperimen terus, dan hati-hati. Karena salah sedikit kita memelihara pleci dengan settingan macam ini macam itu macam onoh istilahnya, itu pleci gak bakalan bukbar sobat. Udah Mang Oboy alamin. Kayak kemarin Mang Oboy sempat review di grup-grup gitu ya, ngelihat katanya oh dikasih ini begini, terus Mang Oboy coba istilahnya ke pleci bahan, diaplikasiin, jaraknya minimal seminggu katanya, segi begini begini, yang ada malah istilahnya loncat ke sana loncat kemari, tetap aja gitu nggak ada perubahan. Cuman kalau udah ngikutin saran dari Mang Oboy insya Allah ya gitu. Karena Mang Oboy sendiri sebelum kita praktekkan, kita alami dulu, eksperimen dulu gitu kan. Kalau hasilnya memuaskan baru kita istilahnya pabrikan gitu. Oke, terima kasih, jumpa lagi. Mohon maaf untuk update kali ini agak sedikit malam gitu, karena kalau misalkan biasanya sih kan jam 5 sampai jam 6, misalkan lambat dari itu mungkin ada ya suatu problem ya sobat ya. Mohon dimaklum, mohon maaf untuk semuanya. Kita jumpa lagi di tips selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap akan memberikan yang terbaik. Assalamualaikum, salam Sleman Plat A Ujung Kulon.